Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tika dengan NIM 200510132. Yang saya hormati Bapak Romi Asmara SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Praktek Perlindungan Perempuan dan Anak di kelas 7B. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dalam Child Trafficking. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih child trafficking itu? Perdagangan manusia adalah di mana anak-anak dan remaja ditipu, dipaksa, atau dibujuk untuk meninggalkan rumah mereka dan dipindahkan atau diangkut dan kemudian dieksploitasi, dipaksa bekerja atau dijual. Anak-anak diperdagangkan untuk 1. Eksploitasi sosial, 2. Penipuan manfaat, 3. Pernikahan paksa, 4. Perbudakan rumah tangga seperti bersih-bersih, memasak, dan mengasuh anak, 5. Kerja paksa di pabrik atau pertanian, 6. Melakukan kejahatan seperti mengemis, mencuri, bekerja di perkebunan ganja, atau memindahkan narkoba. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya child trafficking. Setiap anak berisiko menjadi korban perdagangan anak. Perdagangan manusia itu sendiri terjadi karena 1. Kesenjangan antar negara seperti perbedaan pendidikan atau kesempatan kerja, 2. Kemiskinan, 3. Dampak perang, 4. Permintaan tenaga kerja murah atau gratis atau tenaga kerja yang dapat dengan mudah dikendalikan dan dipaksa melakukan aktivitas kriminal, 5. Rendahnya tingkat pendidikan, 6. Kurangnya kesempatan yang sama, diskriminasi atau marginalisasi. Yaitu dampak perdagangan anak. Dampak perdagangan anak yaitu 1. Dikurung atau ditinggal atau bekerja dalam kondisi yang buruk dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik anak. Mereka mungkin juga menderita akibat pelecehan dan penelantaran. 2. Anak-anak mungkin merasa tertekan dan terasing jika mereka terpisah dari keluarga, teman, komunitas, dan budaya. 3. Mereka seringkali tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau kesempatan untuk berkembang secara sosial dan emosional. 4. Anak-anak yang dieksploitasi untuk menjadi pembantu rumah tangga dan kerja paksa dapat mengalami cedera fisik, mengalami masalah kesehatan emosional dan tidak mendapat akses terhadap pendidikan. 5. Anak-anak yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual mempunyai risiko tinggi mengalami kekerasan seksual yang berkepanjangan, cedera fisik, infeksi menular seksual, dan bagi anak perempuan kehamilan ganda. Baik, selanjutnya yaitu pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Anak sebagai korban kejahatan human trafficking dan eksploitasi seksual komersial atau SK harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 76 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat tentang perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini menegaskan bagi setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membahas tentang tindak pidana perdagangan orang yang membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi ke luar negeri. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia akan dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan yang paling banyak 600 juta. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.